Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, kita doakan beliau senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan selalu diberikan ketabahan menghadapi musibah ini. Seluruh para asatid, para sesepuh yang terhormat, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Haji Karnadi, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustaz Suhendi, Bapak Sayuti, dan seluruh para sesepuh dan seluruh para penggiat majelis ilmu, hadirin hadirat Bapak Ibu, tanpa terkecuali semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Kembali Allah pertemukan kita di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Saat ini kita masih pada Babus Sudasi dan kita masuk pada makalah yang ke-10 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, makalah ucapan atau nasihat yang ke-10 ini datangnya Anil Hasan Al-Basri, dari salah satu imam besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini seperiode dengan siapa ini? Tabi'in. Rahimahullah, semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat beliau, laulal abdalu la khosafatil ardu wa ma fiha. Nasihat beliau yang pertama, laulal abdal, seandainya tidak ada wali abdal. Tadi saya jelaskan Bu, apa itu wali abdal. La khosafatil ardu, niscaya bumi ini akan hancur. Wa ma fiha, dan apa saja yang ada di muka bumi ini. Begini Bapak Ibu, Allah itu punya banyak wali. Ada wali abdal, ada wali autad, ada wali anjab, ada wali kutub, ada al-gaus, macam-macam wali Allah itu. Nah, wali abdal ini berjumlah 40 orang laki-laki. Setiap kali ada yang wafat, nanti Allah angkat salah satu orang untuk menggantikan, sehingga jumlahnya akan selalu 40. Dan tugas wali abdal ini berat Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu bapak pengen jadi wali, saya kasih tahu dulu, wali abdal itu tugasnya berat. Satu, beliau bagian mengamankan wilayahnya masing-masing, wilayah Indonesia, wilayah Malaysia dan seterusnya, itu ada walinya masing-masing.
dan yang bagian mengamankan itu adalah wali abdal, sehingga tugas beliau itu menangkis turunnya bala dan musibah, menangkis Bu, menolak. Harusnya itu upaya digambarkan, bala ini, musibah ini harusnya turun 100, tapi karena wirid dan segala macam riadoh yang dilakukan wali abdal, maka yang turun ke bumi hanya tinggal sedikit, paling antara 3 sampai 5. Bayangkan tuh, harusnya 100, yang turun cuman 3 sampai 5. Itu tugas wali abdal. Makanya digambarkan, kalau nggak ada wali abdal, udah hancur dari kemarin Indonesia Pak. Tapi karena ada wali-wali Allah, itu wali abdal, ditangkis, sehingga bala musibah itu hanya sedikit yang sampai ke muka bumi ini. Yang kedua, wali abdal itu juga menolak bala. Harusnya kena wabah sesuatu sehingga banyak akan jatuh sakit. Tapi karena riyadhah dan wirid wali abdal sebagai benteng penjaga keamanan daripada wilayah bumi, maka yang kena musibah menjadi sedikit. Harusnya hancur, tapi menjadi sedikit. Itu karena wali abdal. Begitu seterusnya. Makanya menjadi wali itu salah satu sisi senang karena dicintai oleh Allah. Tapi kalau dipikir-pikir tugasnya juga berat. Juga berat. Tapi satu sisi mulia derajatnya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur, berterima kasih wali abdal itu ada di Indonesia, itu ada. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen bercita-cita pengen jadi wali abdal, itu pun diajarkan caranya. Pengen nggak Pak jadi wali abdal? Kali Bang Dani mau jadi wali, Bang Dani. Mau jadi wali? Jadi wali Pak, kekasih Allah dijamin. Tapi memang tugasnya wali itu berat. Makanya jangan heran Bapak Ibu, jangankan wali ya, menjadi ulama, menjadi orang solih itu tugasnya berat. Salah satunya itu ada seorang ulama hebat sekaligus wali di Jawa Timur Pak. Itu menjelang kematian wafatnya itu Allah kasih penyakit itu luar biasa menyedihkannya, sampai ada tuduhan-tuduhan yang negatif dari masyarakat. Dia kan orang soleh ya, dia kan rajin ibadah, dia kan orang alim, kok dikasih penyakit seseram itu? Jangan-jangan nih, nah, mulai itu negatif muncul. Padahal itu semua terjadi karena beliau itu menangkis bala musibah yang harusnya ditimpakan di masyarakatnya, itu ditanggung sama beliau. Cuman masyarakatnya nggak paham sehingga malah berpikiran negatif. Nah makanya Bapak Ibu jangan heran kalau tiba-tiba ada orang solih ujiannya berat, udah bener, berarti dia sebentar lagi diangkat menjadi wali. Jadi biar kita tetap semangat gitu loh Pak. Lagi rajin-rajinnya, ujiannya lagi berat-beratnya itu, ya apa-apa, berarti mau diangkat jadi wali. Sehingga di sini Bapak Ibu, di dalam syarahnya itu diriwayatkan salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. Salasun, ada 3 perkara, man siapa saja, kunna fihi, yang mana 3 perkara itu ada di dalam diri orang tersebut, fahuwa minal abdal, maka orang itu adalah wali abdal. Nanti lihat 3 ciri ini, ada nggak dalam diri seseorang, ada nggak dalam diri jamaah yang hadir malam hari ini. Kalau 3 perkara ini ada,
jangan-jangan selama ini dialah wali kita. Kira-kira ada nggak? Ada ya. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, sifat atau perkara tersebut, ciri-ciri wali abdal. Satu, ar-ridho bil qadai, selalu ridho dengan ketetapan Allah, nggak pernah ngeluh, nggak pernah gerundel, nggak pernah nyalahin sesuatu. Apapun ketetapan Allah, mau dikasih begini begitu, dia selalu ridho, selalu ikhlas, selalu tersenyum, nggak pernah manyun. Itu ciri pertama wali abdal. Kira-kira jamaah Al-Farogo ada yang begitu nggak? Ada. Pak Sayuti ya. Oh, Ustaz Burhan bisa jadi ya, makanya Bang Dani. Coba Bapak Ibu perhatikan nanti kalau memang ada, jangan-jangan itulah wali Al-Farogo. Dia ridho sekali Pak, mau dikasih miskin, mau dijadiin miskin, jadiin kaya, jadiin apa aja, dia selalu ridho. Nggak ada ceritanya berkeluh kesah. Jangankan keluh kesah, kelihatan manyun aja nggak ada. Yang ada itu wajahnya ajer, ramah, senyum. Jadi nggak ada beban, hidupnya tuh nggak ada beban. Ada nggak yang begitu? Jangan-jangan RW kita nih. Berarti nggak ada bakat jadi wali Bapak kalau gitu. Nggak ada bakat jadi wali. Ibu-ibunya ada nggak yang begitu? Ada ya. Jangan-jangan wali semua ini sebanyak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita raba. Ciri yang kedua wali abdal adalah wasabru an maharimillah, selalu sabar menjauhi seluruh perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak pernah tergoda karena sabar. Orang pada mabuk dia enggak, orang pada judi dia juga enggak, orang pada praktek suap menyuap dia kuat. Kuat, sabar. Nah, ada nggak yang begitu? Jangan-jangan semuanya deh. Kuat, dia tidak melakukan kemaksiatan, sabar, kuat, nggak tergoda sama sekali. Nah, itu tanda kedua seorang wali abdal. Sehingga kalau kita lihat dari tampilannya Pak, wali abdal itu sangat sederhana. Kenapa? Karena dia itu dalam hatinya itu nggak pernah terikat dengan kenikmatan duniawi Pak. Karena dia ridho, mau dikasih begini ya ayo, kasih begitu ya udah ayo. Jadi nggak ada beban sama sekali. Sehingga dia menjadi orang yang sangat menikmati hidupnya. Dengan segala penampilan yang ada, dia itu los, nggak ada beban. Dan dia sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, wal ghadabu fi dzatillah, dia nggak pernah marah kecuali marah dalam urusan Allah, kecuali marah dalam urusan Allah. Dan itu ada loh Pak. Salah satunya adalah guru saya Mbah Kiai Arwani, Mbah Kiai Arwani Amin Kudus, guru Al-Quran. Sanad saya itu, saya dari Mbah Yai Mustamir lalu ke Mbah Yai Arwani Amin. Ini populer sekali. Mbah Yai Arwani itu orang yang sangat ridho dengan segala ketetapan Allah. Jadi nggak ada ceritanya ngeluh, itu nggak ada. Itu cerita dari Bu Nyai, istri dari Mbah Yai Arwani.
Cerita ini saya dapatkan dari guru saya Mbah Yai Mustamir. Nggak pernah namanya ngeluh. Salah satu contoh urusan makan, mau dimasakin apa baik oleh istrinya, itu nggak pernah namanya ngeluh, apalagi ngomel. Nah, kira-kira suami sini ada nggak yang begitu, Bu? Ada apa nggak ada? Nggak ada. Ada. Bapak pernah nggak ngomel urusan makanan, Pak? Berarti nggak bakat jadi wali. Urusan makanan aja ngomel loh. Om Rio pernah? Pernah. Berarti nggak wali itu. Wali itu begitu, Pak. Yang menurut kita ini nggak masuk akal, ya terjadi. Harusnya masuk penjara, alhamdulillah saya baik, menjadi baik urusannya. Nah, ini wali-wali abdal. Yang kedua sekarang, nasihat yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, laula solihuna lahalaqat tolihun. Laula solihun, seandainya tidak ada orang solih, lahalaqat tolihun, lahalaka niscaya binasa. At-tolihuna yaitu orang-orang yang berbuat maksiat, orang yang hobi berbuat maksiat. Nih Pak, barokahnya punya tetangga orang solih. Barokahnya di kampung ini ada orang solih. Itu yang baik mendapatkan berkahnya, yang ahli maksiat juga mendapatkan berkahnya. Umpamanya sekampung ini ahli maksiat semua, nggak ada orang solih, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Percaya nggak Pak? Pasti. Terus kenapa kok masih bertahan ini kampung Ratu Jaya? Kira-kira Ratu Jaya ada nggak yang berbuat maksiat mulu, Pak? Ada nggak Pak RW? Ada. Yang solih ada nggak? Ada. Sehingga semua menjadi selamat. Nah, ini barokahnya ada orang solih di sekitar kita. Makanya kalau bikin rumah itu bahasanya lihat tetangganya. Ad-dar ba'dal jar. Bikin rumah itu setelah melihat tetangga kita siapa. Kalau tetangganya orang solih, bikin di dekatnya, biar kebagian barokahnya. Bahkan dalam sebuah keterangan Bapak Ibu, jangankan di kehidupan dunia, di kehidupan alam kubur barzah Pak, itu kita dianjurkan untuk bisa dimakamkan berdekatan dengan makam orang solih. Itu dianjurkan. Bapak merasa solih apa enggak? Kalau enggak, nanti mati Pak. Pesen sama keluarga, tolong makamkan ke dekat orang solih ini. Nah, tunjuk begitu Pak. Gitu. Itu dianjurkan. Apa manfaatnya? Tetap mendapatkan keberkahan Pak. Orang solih itu kalau mati, yang mendoakan banyak. Betul? Orang solih itu ke alam barzah, Allah selamatkan dari siksanya. Sehingga tetangga dia kiri kanan sekitar kuburan itu merasakan berkahnya daripada kebaikan orang solih tersebut. Itu jadi tidak hanya di kehidupan dunia, di kehidupan kubur juga kalau bisa nyari berdekatan dengan makam orang solih. Jangan asal ya udahlah di mana aja, jangan. Kalau masih bisa minta deketin sama orang soleh. Makanya santri-santri dulu, ulama-ulama dulu itu suka berebut. Kalau ada guru mulianya wafat, berebut, dimakamkan di kampung kami saja, enggak di kampung saya aja, berebut. Itu berebut. Kenapa? Pengen mendapatkan barokahnya orang solih walaupun udah wafat sekalipun. Begitu Pak.
Makanya orang yang solih, apalagi menjadi kekasihnya Allah, jangankan hidupnya, wafatnya saja masih memberikan keberkahan. Itu masyarakat sekitar Kudus, sekitar makam Kudus, Pak, makam Sunan Kudus, itu kebanyakan menggantungkan rezekinya ya di makam Sunan Kudus. Dia jualan di sekitar makam, ngarep-ngarep dari siapa? Pembeli, orang yang ziarah. Itu kalau nggak ada peziarah ya sepi, Pak, nggak ada yang beli dagangan dia. Ini artinya kebagian barokahnya wali atau orang solih walaupun sudah wafat. Bapak perhatikan kalau Bapak pernah ziarah Wali Songo, itu semua makam wali selalu banyak para pedagang. Betul? Berarti kan sababiahnya dari situ, barokahnya. Coba kalau Om Rio besok mati, kira-kira ada yang dagang nggak sekitar itu? Nah, ini kan perlu kita pikirkan, Pak. Kira-kira besok nih kalau kita mati, kira-kira ada yang datang ziarah apa enggak? Itu kita pikirin tuh, Pak. Keluarga kira-kira ada nggak yang masih mau ziarah? Teman-teman kira-kira ada nggak yang masih mau ziarah? Apalagi tetangga. Nah, itu semua tergantung derajat kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu. Kalau Bapak jadi orang sholih, jadi walinya Allah, insya Allah rame terus, Pak, kuburan Bapak. Gitu. Nah, ini keberadaan orang sholih penting. Dan keberadaan orang sholih, Pak, walaupun dia nggak ngomong, Pak, dia nggak ngomong, dia nggak ceramah, dia nggak ngaji, cuman ada saja di situ, hadir. Itu udah membawa keberkahan tersendiri, Pak. Makanya saya punya salah satu guru saya, namanya itu Pak Kiai Mahin. Itu beliau nggak mau ceramah. Beliau yang biasanya kebagian doa. Beliau hadir doang, itu kita ngelihatnya resep. Hadir doang, Pak, resep nikmat, ngelihat beliau itu nikmat rasanya damai, hati ini damai, Pak. Apalagi mendengarkan doa beliau itu indah sekali. Jadi keberadaan orang soleh itu walaupun nggak ngapa-ngapain itu membawa kedamaian. Beda dengan orang yang ahli maksiat. Orang ahli maksiat nih, walaupun nggak lagi maksiat, hadir doang, itu juga sama. Suasana hati kita jadinya nggak bisa damai. Makanya salah satu obat hati kalau pengen damai, sering-seringlah duduk dengan orang solih. Nah, Bapak Ibu cari itu orang solih, dia yang mana nih? Bapak cari. Jangan-jangan Bang Dani nih, gitu kan? Ya udah, sering-sering duduk sama Bang Dani, gitu, Pak. Bapak kalau duduk sama Bang Dani damai nggak? Kalau duduk sama Om Rio damai nggak Bang Dani? Malah rusuh mulu ya. Itu Bapak bisa rasakan sendiri nanti. Selanjutnya, walaula sultanu lahalaka ba'duhum ba'da. Yang keempat, bener ya? Ya, keempat. Laula sultan, seandainya tidak ada kepemerintahan, la ahlaka ba'duhum, niscaya sebagian dari mereka akan menghancurkan ba'don, sebagian yang lainnya. Ini bahayanya, Pak. Oh, loncat ya, Pak? Belum sampai itu. Atasnya, lewatannya. Ini atasnya. Laulal ulama'u lasarun nasu kulluhum kal bahaim. Ini harusnya.
Laulal ulama, seandainya tidak ada ulama, lasaron nas, niscaya manusia semua, kulluhum, semuanya, kalbahaim. Ulama, manusia itu seperti binatang, Pak. Betul? Ya pasti binatang lah, karena nggak tahu mana halal, mana haram, nggak tahu mana benar, mana salah, mana yang hak, mana yang batil, nggak tahu. Maka kehidupan dia akan seperti binatang. Yang ada adalah bagaimana memuaskan syahwatnya. Sudah tahu istri orang, pakai diajak jalan. Sudah tahu tanaman orang, malah dipanen dia. Ya. Yang ada begitu terus. Mereka seperti binatang, taunya makan, tidur, makan, tidur, begituan, makan, tidur, begituan. Bang Dedi paham gak begituan? Oh, bengong begitu. Gak ada kepikiran ke masjid, ngaji, sholat berjamaah, gak ada kepikiran begitu. Mereka yang ada dalam pikirannya melek mata, yang dipikirin hanya urusan perut dan yang di bawah perut. Betul. Binatang kan begitu, Pak, yang dipikirin urusan perut dan yang di bawah perut. Makanya keberadaan ulama menjadi sangat penting. Al ulama usirajul ummah. Ulama itu pelita bagi umatnya. Ketika orang itu jauh dari ulama, sengaja dia nggak mau dekat ulama, pasti kehidupan dia tak ubahnya seperti binatang. Melek mata, yang dipikirin ya urusan perut dan yang di bawah perut. Nggak pernah mikirin nanti kalau mati saya bagaimana, nanti dalam barzah nanti saya bagaimana, nggak kepikiran. Nah, makanya beruntunglah orang yang selalu duduk bersama para ulama, dengerin nasihat ilmunya. Itu yang keempat. Nah, ulama itu ulama yang bagaimana? Ulama itu macam-macam, Bapak Ibu. Yang pasti carilah ulama yang benar-benar satu. Dia punya ilmu yang sanad keilmuannya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang disampaikan sesuai dari guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Yang kedua, itu ulama tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi dia juga membimbing jamaahnya. Tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, bis ngajar udah, tidak. Ulama yang benar-benar ulama itu dia mengajarkan ilmu dan dia mendoakan jamaahnya. Ibu bapak nggak pasah pakai minta, itu ulama mendoakan. Itulah ulama dunia akhirat. Dia bertanggung jawab dunia akhirat dari seluruh jamaahnya. Dia doakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Bahkan itu ulama sering nangis gara-gara ngelihat mungkin salah satu jamaahnya yang mungkin ada yang mulai nyeleweng, ditangisin Pak sama dia. Itu ulama-ulama hebat tuh begitu, Pak. Bukan kok habis ngajar udah gitu, enggak. Dia bawa terus dalam doa. Walaupun jamaahnya seringkali tidak mendoakan ulamanya, tapi ulama selalu mendoakan. Yang ketiga, ulama yang alimun wa amilun. Dia juga berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Tidak OOD, omong-ngomong, nggak omong doang, Pak. Pinter ngomong tapi nggak bisa mengamalkan, nggak begitu. Dengan perilakunya sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau Bapak udah menemukan ulama model begitu, pegangin sarungnya, Bu. Ya Bu, pegangin sarungnya. Kata ibu-ibu mah boleh megangin sarung. Kalau merosot lagi kan, bahaya. Siap-siap Ustaz Burhan, sarungnya mau dipegangin. Itu peribahasanya Bu ya. Nah, sekarang baru yang kelima.
Laula sultan la ahlaka ba'duhum ba'don. Seandainya tidak ada kepemerintahan, niscaya sebagian mereka akan membinasakan sebagian yang lain. Kenapa? Karena yang berlaku hukum rimba. Yang kuat akan terus menang-menangan, menjajah yang lemah. Yang lemah semakin tertindas, nggak ada ampun. Yang berlaku hukum rimba. Makanya kepemerintahan itu menjadi penting. Kita doakan pemerintah baru, presiden dan wakil presiden baru, juga nanti pilkada, kita berdoa semoga diberikan pemimpin yang baik, yang amanah, yang bisa mensejahterakan bangsa negaranya. Amin ya robbal. Kalau ada yang salah dengan pemimpin kita, silahkan dikritik dengan cara yang baik. Jangan mencaci maki, jangan menghujat. Kenapa? Karena itu menjadi doa yang akan memperburuk bangsa Indonesia semakin terpuruk. Kenapa? Karena sering dihujat, sering dicaci maki. Makanya Bapak Ibu doakan. Umpamanya ada pemerintah yang rada-rada nyeleweng, kalau mau kritik, kritik. Kalau belum bisa mengkritik, belum punya kemampuan, doakan. Jangan dicaci maki, jangan dihujat. Sebab apa? Akan makin buruk, makin buruk, makin buruk. Itu tugas kita. Makanya sampai digambarkan salah satu penunjang bagusnya suatu bangsa itu doaul fuqara, doanya orang-orang fakir. Kalau kita ditakdirkan jadi orang fakir, punya harta enggak, punya jabatan juga enggak, doa kita sumbangkan untuk kebaikan bangsa. Doa yang baik-baik, jangan mencaci maki. Terakhir, laulal hamqa la kharabat ad-dunya. Laulal hamqa, seandainya tidak ada orang yang hamqa itu orang yang akalnya rada kurang. Kalau bahasa kita nggak genep, itu hamqa, akalnya rada kurang. La kharabatid dunya, niscaya dunia ini juga akan hancur. Kenapa demikian? Ya, kita sebut begini Bu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gila dari kecil, itu orang-orang yang nggak punya dosa. Pak, orang yang gila dari kecil itu nggak punya dosa. Orang-orang yang akalnya nggak waras dari kecil itu nggak punya dosa. Dan itu merupakan adalah kita. Sebab ada orang-orang yang nggak berdosa, sehingga Allah merahmati kampung itu. Jadi kalau ada orang-orang yang memang dari kecil idiot, bodoh atau gila, Bapak jangan bully itu orang. Jangan bully. Bisa jadi itu adalah yang mengundang rahmatnya Allah, karena dia nggak punya dosa. Kalau model kayak kita, ada dosanya nggak? Banyak. Jadi mending waras apa mending nggak waras Pak? Gimana Bu? Mending gila atau waras? Kalau waras resikonya banyak dosa. Kalau gila dari kecil nggak punya dosa, dijamin masuk surga lagi. Enakan mana? Waras apa gila Pak? Kata Bang Dani, gua nyesel jadi orang waras. Jadi kan suka diledek orang-orang begitu ya, suka dibully. Salah. Orang itu bisa jadi pakunya daerah kita yang bikin aman, karena ada orang-orang model begitu Pak. Orang-orang yang nggak punya dosa, emang gila dari kecil, nggak waras dari kecil ya. Itu orang-orang yang nggak punya dosa, bebas dari taklif bahasanya. Di sini ada nggak Om? Ada kan? Jangan dibully, disayangi yang baik. Bisa jadi dialah yang menjadi paku daripada kampung Ratu Jaya ini.
jadi jimat bahasanya Pak, jimat. Itu makanya di majelis kita itu ada Pak, Ibu suka lihat kan di Majelis Khatimul Quran itu ada namanya Bang Rudi. Itu mau ngapain aja nggak pernah saya omelin Pak, nggak pernah saya tegur, saya biarin aja. Kadang-kadang rebut mic selawatan nggak jelas, saya biarin aja. Makan saya selalu sepuasnya, nggak boleh ada yang nyolek dia. Kadang-kadang ada jamaah nggak paham, minggir jangan di sini, saya tegur malah yang menyuruh minggir. Jangan, biarin aja, biarin dia mau di mana kayak terserah. Itu ada tuh di masjid kita, namanya Bang Rudi, kenal ya? Nah, bisa jadi dialah walinya Allah. Atau risih sama dia gitu, saya bilang jangan, udah diem gitu. Itu pentingnya, makanya jangan pernah anggap remeh. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.